Shalom semuanya. Ayo kita lambaikan tangan kita ya, shalom. Puji Tuhan, shalom juga yang ada di rumah. Puji Tuhan kita masih bisa berkumpul di tempat ini semua karena kemurahan Tuhan, amin. Mari ini saat yang tepat kita datang sama Tuhan. Mungkin seminggu lalu kita udah sibuk sama kerjaan kita, sama setiap tugas kita, tapi hari ini kita datang sama Tuhan, amin. Mari persiapkan hatimu, tundukkan kepalamu, kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami percaya Tuhan yang memilih setiap kami. Kami di tempat ini Tuhan. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami mau datang Tuhan dengan segala kerendahan hati kami. Bapa yang urapi setiap kami, Tuhan yang tutup bungkus setiap sudut Tuhan, kiri kanan, depan belakang atas bawah, dengan kuasa darah Yesus. Ampuni setiap kesalahan kami juga Tuhan yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin pikiran kami, mulut kami Tuhan, tindakan kami. Ampuni kami Bapa. Layakkan kami Tuhan untuk datang menyembah-Mu. Kami siap Tuhan untuk memulai ibadah kami dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kami mau menyanyikan kebesaran-Mu Tuhan. Mari kita belajar lagu baru ini. Kita sama-sama naikkan pujian ini. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my of the goodness of God. Terima kasih Tuhan. Mari katakan, I love your voice, I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am made, oh, I will sing of the good. Mari saya undang teman-teman, beri kami semua katakan, and all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Mari kita sama-sama katakan, it's your goodness. It's your goodness, it's running after me. Your goodness is running after
'Cause your goodness is running after, it's running after. Mari kita katakan, bantu kita katakan. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. Your goodness, your goodness is running after, it's running after. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Come on, church, sing. And all my life you have been faithful. Engkau setia Tuhan. And all my life you have been so good. With every breath I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Kaya katakan dengan sungguh, katakan. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness. I'm gonna sing. I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Haleluya. Menaikkan ucapan syukur buat Tuhan. Haleluya. I'm gonna sing of the goodness of God. Haleluya. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan ucapan syukurmu. Mari kita lihat kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku sembah Engkau Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Come on, church. Naikkan ucapan syukurmu. Ini kami anak-anak-Mu Bapa. Kami datang Tuhan dengan ucapan syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau terus Tuhan mengucap syukur. Kami mau terus menyanyikan kebesaran Tuhan. Ketika kami bangun pagi sampai kami tidur Tuhan, I will sing the goodness of God. Kami mau tetap percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami tanggalkan semua sama Engkau Bapa. Mari tangkap kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Dan dengan imanmu kita nyanyikan bersama. Oh, you
mengucap syukur. Kami dilawat sama Tuhan. Kami sungguh bersuka cita Tuhan. Kami mau lebih lagi melompat memuji nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus yang siap kita sama-sama katakan. Haleluya. Shalom semuanya. Shalom. Ayo kita sapa teman kanan kirinya, bilang, hai shalom, bersuka cita. Puji Tuhan. Ada kuasa dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Kita sama-sama tepuk tangan kepala Bapak Ibu. Mari kita sama-sama katakan namanya, namanya Tuhanku benar raya.
possible with God, amin. Siapa yang percaya, kita angkat tangan kita yuk. Kita sama-sama katakan. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who give me strength. Nothing's impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Hallelujah. Kita sama-sama naikkan pujian ini. I'm not gonna leave. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can. Nah, sama-sama membuat kita katakan. Through you, I can do anything. I can do all things. If it's you, give me strength. Nothing is impossible. Through you, lives are broken. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Haleluya. Semua bertepuk tangan buat Tuhan kita. Lebih keras lagi. I'm not gonna live by what I see. Say, I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know. Deep down I know that you're here. Amin Tuhan. I know that you can do that. Semua melompat buat Tuhan kita. Through you, I can do everything. Hey, I can do all things. 'Cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. Through you, my eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe in you, God. You're the only one. Say I believe with me. Lebih keras kita katakan, ku percaya Tuhan. I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. Amin Tuhan, iman kami kepadamu. I believe, I believe. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe. Mari sama-sama katakan. Through you, I can do anything. I can do all things. I can do all things. 'Cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Amen. I believe. I believe. I believe. I believe. I believe. I believe. I believe in you. Haleluya. Semua bersuka cita, amin. Silakan haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Yang melayani boleh dipersilakan untuk maju. Shalom, selamat siang. Adakah di antara saudara ataupun saudari yang perlu kita layani?
Kalau sudah semua, mari kita masuk dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami ucap syukur Tuhan Yesus. Kami ada saat ini Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu. Kami bisa berdiri di tempat ini Tuhan. Itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami bisa memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Itu semua karena kasih setia-Mu yang begitu besar buat kami Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, kasih-Mu selalu ada dalam kehidupan kami. Setiap hari, setiap waktu Tuhan Yesus. Kami percayakan semua dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, kami telah memuji dan menyembah Engkau. Kiranya pujian dan penyembahan kami Tuhan menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, ini saya Tuhan Yesus, kami akan memberi persembahan terbaik kami Tuhan. Sucikan dan kuduskan persembahan terbaik kami, baik persembahan puluhan, dana sosial, ataupun persembahan yang lain Tuhan. Tuhan, Kau berkati tangan-tangan anak-Mu yang telah memberi ataupun yang belum sempat memberi Tuhan. Berkati usaha pekerjaan mereka, keluar masuk mereka, ladang mereka, sekolah mereka Tuhan Yesus. Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Pada sini juga kami berdoa buat pelayan-pelayan-Mu yang membawa kantong persembahan Tuhan. Kau berkati mereka dengan berkat-berkat yang sama Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, apa yang kami beri hari ini Tuhan bisa memperluas kerajaan-Mu tempat ini. Terpuji Tuhan Yesus, kami siap memberi hanya dalam nama Yesus adalah kami yang hidup. Haleluya, amin. Karena ku tahu Engkau pasti bersamaku. Bahkan di hadapan musuh Kau sediakan hidanganku. Biar aku penuh melimpah. Yesus Kau andalanku, takkan kekurangan aku. Kaulah gembalaku yang baik. Bahaya, karena ku tahu Engkau pasti bersamaku. Bahkan di hadapan musuh Kau sediakan hidanganku. Biar aku penuh melimpah. Yesus Kau andalanku, takkan kekurangan aku. Kaulah gembalaku yang baik. Puji Tuhan, terima kasih atas persembahannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan sebentar kita akan menyaksikan info Bethlehem sepekan. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari di dalam Kristus. Berikut kami sampaikan info Bethlehem sepekan. Mari kita saksikan bersama-sama. Ibadah Raya hari Minggu 27 November 2022. Ibadah pertama pukul 7 pagi. Firman Tuhan akan dilayani oleh PDP Benyamin Setiadi.
Ibadah kedua pukul 9 pagi, firman Tuhan akan dilayani oleh Evangelis Ruth Sijabat. Ibadah ketiga pukul 11 siang dan ibadah keempat pukul 5 sore, firman Tuhan akan dilayani oleh Evangelis Alfani Mahadewi. Praise and worship semua ibadah akan dilayani oleh worship leader Yosef. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai anak di usia sekolah minggu, mari ajak anak Anda untuk mengikuti ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 9 pagi dan pukul 11 siang secara onsite di gereja. Ayo anak-anak bergembira dan memuji Tuhan bersama. Shalom para wanita Allah, kami mengajak Anda semua untuk dapat mengikuti ibadah WBI Bethlehem Grand Forest yang akan diadakan setiap hari Rabu pukul 7 malam. Mari bertumbuh bersama di dalam Kristus. Hai pemuda-pemudi Bethlehem, Youth New Generation mengajak kalian semua untuk bergabung dalam ibadah Youth pada hari Sabtu pukul 6 sore. Mari pria Bethlehem bergabung bersama kami dalam ibadah kombat yang diadakan secara onsite di gereja pada hari Jumat pukul 7.30 malam. Jadilah pria hebat, berkarakter, dan berintegritas di dalam Tuhan. Shalom. Shalom jemaat yang terkasih dalam Kristus. Kami mengajak seluruh jemaat, penata layan, dan pengurus komisi untuk ikut berpuasa setiap hari Jumat. Mari kita bertekun dan bertumbuh di dalam Tuhan. Info raker bagi seluruh perwakilan komisi GPI Bethlehem Grand Forest diharapkan kehadirannya pada hari Sabtu 26 November 2022 pukul 1 siang di gereja. Dengan mempersiapkan program kerja untuk tahun 2023. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kami sampaikan info Komsel Gereja. Mari Bapak Ibu semua bergabung bersama kami dalam ibadah Komsel dan kita bertumbuh bersama di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan Komsel Dewasa Muda akan diadakan setiap hari Senin pukul 19.30 malam. Berikut info persepuluhan GPI Bethlehem Grand Forest. Bagi Bapak Ibu, saudara dan saudari yang membeli persepuluhan via transfer dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar ini. Demikianlah info Bethlehem sepekan. Sehat selalu untuk kita semua. Dukung terus program gereja kita. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Baik, untuk pengumuman yang terakhir, ada yang baru pertama kali hadir, boleh sampaikan tangan di tempat. Shalom. Oke, puji Tuhan. Biar minggu depan kita bisa bawa teman-teman kita, orang tua, anak-anak kita, amin. Mari saya undang jemaat untuk berdiri. Kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami mau duduk diam, kami mau tenang di dalam-Mu Bapa. Biar Tuhan saja, roh Tuhan yang mengalir di tengah-tengah kami, Tuhan. Mari kita angkat pujian ini. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku.
Tuhan benar ya Tuhan. Hidup bersama dengan Engkau kami tenang ya Tuhan. Tidak ada ketenangan selain di luar Engkau ya Bapa. Di dalam Engkau ada ketenangan Tuhan. Di dalammu ada sukacita, di dalammu ada damai sejahtera yang luar biasa ya Tuhan. Hari ini Tuhan kami bersyukur kalau kami masih diberikan kesempatan Tuhan untuk datang beribadah. Kami diberikan kesempatan untuk datang memuji, memuliakan dan meninggikan nama-Mu. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Pakai mulut bibir hamba Tuhan untuk menjadi saluran berkat buat umat-umat-Mu, menjadi berkat buat kami yang hadir hari ini ya Tuhan. Tidak ada satupun Tuhan yang Engkau lewati ya Bapa. Tolonglah kami Roh Kudus, Engkau jamah, Engkau hadir di dalam setiap lubuk hati kami yang paling dalam ya Tuhan. Sehingga firman itu menegur kami, mendidik kami Tuhan menjadi orang-orang yang berdampak bagi kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan, urapi hamba Tuhan, urapi mulut bibir hamba Tuhan yang sederhana, hamba yang orang yang biasa Tuhan Kau mau pakai Tuhan, menjadi saluran berkat bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih. Biarlah kami membuka hati kami membuka pikiran kami, dan kami mau membuka telinga kami Tuhan, biar hanya untuk diisi firman-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kuasai ruangan di tempat ini Tuhan, kuasai hati kami masing-masing ya Bapa. Terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Bapak Ibu saya persilakan duduk. Shalom, hari ini Bapak Ibu kabarnya baik? Shalom. Tuhan baik. Baik ya. Saya menyapa juga yang ibadah online. Selamat siang, semoga menjadi berkat buat kita semua. Sorry ya, saya pertama kali nih khotbah siang ini agak sedikit, tolong disupport. Anak saya Jessica bilang, dia tuh minta banget saya khotbah siang jam 11. Saya bilang, Dek, Mami tuh belum siap loh sebenarnya gitu kan. Terus semalam saya video call sama dia bilang, saya bilang, Dek, Mami, kamu nanti ikut live streaming ya. Mudah-mudahan dia ikut ya. Saya bilang, kamu ikut live streaming, Mami mau khotbah. Mami, kemarin-kemarin I minta you nggak pernah mau katanya. Hari ini udah waktunya Tuhan, amin. Amin. Siap dengar firman Tuhan? Amin. Oke, tema gereja kita untuk bulan ini Bapak Ibu dengar ingat tidak? Ingat apa? Gereja yang berdampak. Ya, saya tambahin sedikit saudara. Kalau gereja yang berdampak itu pasti bertumbuh dan berbuah. Setuju gak? Amin. Amin ya. Kalau berdampak bisa dampak positif, dampak negatif. Benar ya? Nah, hari ini kita berbicara tentang dampak yang positif. Ya, kalau kita menjadi dampak yang positif, kita harus bertumbuh dan berbuah. Ya, siapa Bapak Ibu yang hari ini Kristennya baru 1 tahun? Nggak ada ya? Berarti di atas 5 tahun. Ya, rata-rata lah di atas 5 tahun, benar ya? Periksa hati kita, cek hati kita. Apakah saya sudah bertumbuh, berdampak dan berbuah? Cek, ya. Bapak Ibu yang tahu sendiri hati kita masing-masing. Nggak ada yang saling menunjuk. Benar ya? Setuju? Hari ini, biarlah dengan firman ini, semoga kita semua menjadi orang-orang yang tumbuh, dewasa, dan berbuah. Amin. Amin. Karena kita nanti kalau mati saudara, yang dibawa bukan apa? Rumah kita. Bukan gelar kita. Bukan apa lagi? Bukan apapun yang ada di dunia ini. Tapi yang dibawa adalah buah-buah kita. Berapa banyak kita memenangkan banyak jiwa buat Tuhan. Benar ya? Bagaimana kehidupan kita berdampak bagi keluarga kita, bagi anak kita, bagi siapapun di sekeliling kita. Benar ya? Kita pengen kita menjadi anak-anak yang berdampak bagi kemuliaan nama Tuhan. Ingat, kemuliaan nama Tuhan bukan kemuliaan diri sendiri. Bilang, bukan kemuliaan diri sendiri. Bukan kemuliaan diri. Kalau kemuliaan diri sendiri, saudara tahu nggak kenapa? Sedikit aja kita, waduh, harga diri kita hancur, kayak beling, pecah berkeping-keping, saudara. Kalau itu kemuliaan diri kita sendiri, tapi kemuliaan Allah, kita apa yang menjadi ininya kita nggak takut, saudara. Pengen harga diri kita dijatuhin, tenang aja, saudara, aman, ya. Jangan harga diri kita jatuh rasanya, aduh, dunia ini runtuh, saudara. Tidak. Amin.
Siap dengar firman Tuhan? Amin. Oke. Saudara doa yang tadi pagi saya grogi banget, saudara. Mudah-mudahan hari ini enggak. Oke. Ini ada juga permintaan dari Pak Esron, ada beberapa. Saya menyanggupi diri lah Pak Esron ya. Terima kasih buat supportnya Pak Esron. Oke. Ya. Gereja yang berdampak pasti bertumbuh dan berbuah. Setuju ya? Amin. Setuju ya? Oke. Kita belajar dulu tentang gereja, ya. Gereja itu disebut eklesia, saudara. Itu dari bahasa Yunani. Bahasa Yunaninya adalah eklesia. Bapak Ibu bisa baca gak ini ya? Bisa baca ya? Yuk kita baca. Eklesia berasal dari bahasa Yunani, tersebut memiliki pengertian apa? Perkumpulan atau orang-orang yang dipanggil keluar, saudara. Ayo kita baca ayatnya dulu. 1 Petrus 2 ayat 9. Ya, kita baca 1, 2, 3. Tetapi kamu bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Amin. Kita sudah dipanggil keluar dari kegelapan. Bapak Ibu waktu lahir di dunia, apakah Bapak Ibu langsung percaya Tuhan Yesus? Enggak ya saudara. Kita setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, hidup kita sudah berdosa sejak lahir. Benar ya? Setuju ya saudara? Tapi setelah Kristus datang ke dunia untuk menebus kita, kita sudah menjadi umat pilihannya Allah. Bahagia nggak kita menjadi umat pilihannya Allah saudara? Bahagia ya. Menjadi umat pilihannya Allah, kita sangat bahagia saudara. Terus apa? Setelah menjadi umat pilihan Allah, kita kepunyaannya Dia loh saudara. Saudara bukan kepunyaan bapak emaknya kita sendiri saudara. Kita kepunyaan Allah. Setuju? Amin. Amin ya saudara. Kita kepunyaannya Allah. Bangga nggak kita sebagai anak Tuhan? Kepunyaannya Allah. Bangga ya saudara. Udah selain itu kita kepunyaan Allah, apa? Kita harus menceritakan perbuatan-perbuatan yang baik tentang Dia. Ya. Bukan cukup sampai kita diselamatkan, cukup kita sebagai kepunyaan Allah, tapi kita menjadi saksi buat banyak orang. Kita menceritakan perbuatan baiknya Tuhan Yesus buat hidup kita. Kita menceritakan anugerahnya yang begitu besar dalam hidup kita. Amin. Kita mau menjadi saksi. Terus apa? Kita keluar dari kegelapan menuju terang yang ajaib. Di sini kita udah clear ya saudara. Eklesia adalah gereja, kumpulan nih. Kita ini gereja nih. Itu yang pertama tentang gereja. Kita dipanggil semua, ayo kita dipanggil semua datang beribadah di mana Kristus sebagai kepala gereja ini saudara. Bukannya Pak Jem, bukannya Bu Akim yang sebagai kepala gereja ini, tapi Kristus. Jadi ingat saudara, saat Bapak Ibu keluar statement bahwa gereja ini nggak ada urapannya, jangan saudara. Gereja ini adalah miliknya Kristus. Dia otoritas tertinggi, amin. Amin. Kami hanya sebagai manajemen saudara. Kami hanya manajernya, kami hanya mengatur ini dan itu. Tapi otoritas tertingginya adalah Kristus Yesus. Itu yang harus kita ingat, itu yang pertama. Saudara, yang kedua, saudara, ya. Kita baca 1 Korintus 6 ayat 19. Yuk, 1, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi gereja yang sesungguhnya adalah kita. Bilang, Bapak Ibu bilang, saya gereja sesungguhnya. Saya gereja sesungguhnya. Kalau saya mau berdampak dari diri kita sendiri, saudara. Masing-masing kita, ayo. Kita selidiki hati kita, apakah kita sudah menjadi dampak yang positif buat orang lain. Menjadi dampak buat positif buat gereja di tempat ini. Kita dipanggil semua, ayo kita semua dipanggil. Apakah kita sudah berdampak, saudara? Dampak apa yang kita hasilkan hari ini? Dampak negatif atau positif? Kita berdoa, kita semua memiliki dampak yang positif, amin? Oke. Yang kedua, saudara, Bapak Ibu. Jadi Roh Kudus tinggal di dalam hati saya. Kita sama-sama ngomong yuk. 1, 2, 3. Roh Kudus ada di dalam saya. Ya, kita bilang 1, 2, 3. Kalau Roh Kudus ada di dalam hidup saya tidak sembarangan hidup, benar ya? Kita nggak mau semena-menanya kehidupan kita. Kita lakukan keinginan daging kita lakukan keegoisan kita lakukan
saudara. Kedagingan kita ya saudara, keinginan daging kita sangat banyak. Makanya kita harus berjuang untuk hidup kita terus dipimpin dalam Roh Kudus. Biar Roh Kudus menguasai seluruh kehidupan kita sehingga kita menjadi anak-anak yang menang. Jangan harga diri kita, jangan kekayaan kita, jangan kepintaran kita, jangan apapun, dunia ini fana saudara. Usia kita, saya pikir-pikir ya kemarin ya, Tuhan, saya sebentar lagi pensiun nih. Ternyata 5 tahun lagi, nggak berasa ya saudara. Udah mulai rasa sakit-sakit saudara. Ya, saya ini seminggu ini saya benar-benar olahraga saudara. Mudah-mudahan komitmen saya terus ya saudara. Biasa, saya udah lihat, saya malu juga sama diri saya sendiri. Dari tahun ke tahun resolusi saya kurusin badan, nggak kurus makin gemuk. Ya, saya tuh catat saudara, tanggal mulai, tanggal akhir, target nggak tercapai. Ya karut. Itu daging saudara, pengennya makan enak, ya, pengennya apa-apa. Tapi hari ini kita mau hidup dipimpin Roh supaya kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Oke, bagaimana kita boleh menjadi berdampak saudara? Dengan kekuatan kita kah? Kita nggak sanggup saudara. Tadi yang saya bilang, roh itu penurut tapi daging lemah. Oleh sebab itu kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Oke, yuk next ya. Bagaimana kita menjadi gereja yang berdampak? Gereja tentang diri kita ya. Jangan bilang gereja di ini. Kalau diri kita udah berdampak buat banyak orang, gereja ini akan penuh dengan kemuliaan. Amin. Amin. Nggak ada bangku-bangku kosong lagi. Semua orang bisa lihat. Luar biasa gereja GBI Bethlehem. Orang-orangnya keren. Orang-orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Oke, bagaimana kita menjadi gereja yang berdampak? Next ya. Yuk kita baca yuk. Yuk kita baca, melekat pada pokok anggur. Kita baca Yohanes 15 ayat 5. 1, 2, 3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Kita sudah melekat sama Kristus. Apakah kita memfokuskan diri kita hanya kepada Kristus, saudara? Kita harus berjalan melekat sama Dia. Kalau kita berjalan sendiri, nggak sanggup, saudara. Nih, kita itu seperti pohon anggur ya. Kita ini Tuhan Yesus adalah pohon anggur. Kita ranting-rantingnya, saudara. Nyala ya. Ya, kita ranting-rantingnya. Kalau kita keluar dari ranting-rantingnya di pohon anggur ini, saudara, apa yang terjadi? Kalau pohon rantingnya lepas dari pohonnya, apa yang terjadi, saudara? Mati ya, dibuang, diberes-beresin, dikumpulin, dibakar. Benar ya? Mau kita? Enggak, kita pengen melekat pada pokok anggur itu, amin. Kita setiap hari mencari wajah Tuhan. Jangan kita pagi-pagi sibuk dengan dunia ini, saudara. Kerja, apapun kita duluin daripada Tuhan. Carilah dahulu kerajaan dan kebenarannya, maka engkau akan dipenuhi semuanya, amin. Kita mau hidup kita melekat pada Kristus, saudara. Karena itu nggak ada cara lain kita bisa berdampak, saudara. Karena daging kita lemah. Daging kita sangat lemah, saudara. Kita pengennya baik, tapi yang ada kita jatuh. Tapi nggak apa-apa kalau kita melekat terus sama Tuhan. Tuhan perbarui hari demi hari. Kita diperbaharui, kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Hari demi hari. Nggak bisa ada yang instan, saudara. Lakukan, yang bisa kita lakukan, lakukan. Jatuh, lakukan lagi, melekat terus sama Kristus. Supaya kita makin sempurna, amin. Kita mau kehidupan kita bukan begini-gini aja, saudara. Saudara, siapa yang punya anak? Semua ya, banyak ya. Mau anaknya itu gitu-gitu aja. Dari lahir, dari OE sampai umur 12, 15, 30, minumnya susu aja, saudara. Mau?
Enggak ya, apalagi Kristus saudara. Amin. Dia pengen kita melihat kita bertumbuh. Dia pengen melihat kita berbuah banyak, berbuah lebat. Oleh sebab itu kita harus melekat pada pokok anggur itu saudara. Datang hampiri dia. Ya datang. Baca firman-Nya, baca saudara. Saudara, saya tahu kenapa kita harus melekat pada pokok anggur. Kita kan ada pembacaan Alkitab ya, Bapak Ibu semuanya. Saudara, ada banyak raja-raja di dalam Alkitab itu dimulai dari takut akan Tuhan. Ujungnya apa? Keluar dari jalannya Tuhan. Karena apa? Dia tidak melekat lagi pada pokok anggur. Karena kenikmatan dunia ini sangat menggoda, saudara. Kedagingan ini sangat menggoda. Oleh sebab itu, hayo kita melekat pada pokok anggur itu. Tetap percaya keadaan pencobaan yang kita hadapi membuat kita makin melemah. Terus, aku mau melekat pada Kristus saja, amin. Kita mau membaca firman-Nya, kita mau merenungkan firman-Nya. Karena itulah kekuatan kita. Karena itulah sumber kemenangan kita. Saudara, betapa bahagianya kalau kita melekat pada pokok anggur, saudara. Saya ada kesaksian ya. Tadi kesaksiannya saya nggak habis, saudara. Ya, jadi seperti tadi saya sampaikan bahwa kita adalah tubuhnya adalah Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, benar ya? Kalau Roh Kudus tinggal di hidup kita, saudara, enak banget, saudara. Dia akan memberitahukan apa yang kita tidak tahu, dan supranatural yang kita tidak bisa lakukan, dia bisa lakukan, saudara. Ya, hidup bersama Roh Kudus itu sangat luar biasa. Ya, waktu 2 minggu yang lalu, saudara, saya ada kesaksian. Saya menghadiri peneguhan pernikahan, saudara. Saat saya sampai di sana, saya duduk, saya terdiam, karena peneguhan hanya beberapa keluarga ya, jadi nggak banyak orang. Terus di situ Tuhan bilang di hati saya, walaupun nggak audible, saudara, kamu ajak mereka bicara. Ya Tuhan, saya bilang, oke Tuhan. Apa Tuhan yang mau saya omongin? Saya bilang, kamu harus kasih tahu bahwa hidup itu jangan main-main. Saya, ya Tuhan, yes. Saya bilang. Udah selesai itu, pas kita pergi makan, pas makan, Mak, saya bilang, saya mau ngomong sesuatu sama kamu, tapi kayaknya nggak sekarang. Karena kalau Tuhan sih suruh saya sekarang, tapi kayaknya rasanya nggak deh. Karena kita lagi makan enak, kalau ngomong-ngomongin itu jadi nggak enak ya makannya ya Pak Heris ya. Dari makan-makan enak ngomongin pribadi, jadi nggak enak, saudara. Kalau pribadinya oke ya pasti enak ya, tapi kalau mengoreksi, menegur, kayaknya nggak enak ya, saudara. Tuhan, besok aja lah Tuhan, saya bilang. Ya, gitu. Yaudah saya teguhkan hati, saya bilang ya udah besok. Terus malamnya saya WA dia, kamu besok ibadah jam berapa? Saya bilang, sore tante. Oke. Tuhan itu sayang loh sama kamu. Tuhan suruh saya bicara sama kamu, tapi saya nggak tahu mau ngomong apa, saya bilang. Oke. Iya tante. Siap tante. Terima kasih tante. Oke. Udah habis ibadah sore, saudara, saya ngobrol sama dia. Saya konseling karena saya udah janji. Waktu itu saya berdua sama Pak Jen itu bawa mobil masing-masing. Karena kebetulan saya lagi apa, Pak Jen lagi apa, saya lupa lah gitu kan. Akhirnya saya bawa mobil sendiri. Tadiannya nggak kepikiran apa-apa, saya cuma mau konseling biasa. Saya cuma bilang, begini kamu harus lebih baik, harus begini, saya bilang gitu kan. Tapi yang saya ajak ngomong itu prianya agak aneh, saudara. Saya bilang, suamimu begini, saya bilang gitu kan. Kayaknya kayak orang, menurut saya bukan dia gitu, bukan orang sesungguhnya, saya bilang gitu kan. Iya tante memang begini, emang tante lihat beda? Beda, saya bilang. Ini bukan dia loh, saya bilang. Padahal saya baru kenal ya, saudara. Karena ngomongnya lucu. Mereka habis peneguhan, malamnya pun ribut, saudara. Jadi terus ngomongnya lucu kayak anak kecil gitu. Saya bilang, ini dia seperti ini. Terus dia bilang, iya memang begini tante. Enggak, dia beda. Terus saya keceplosan, saya bilang gini, kamu pegang jimat nggak? Terus dia bilang, iya, langsung dikeluarin, saudara. Jimatnya itu cuma segini nih, kecilnya nih, kecil banget nih. Bulu macan, yang tadi Pak Jem bilang tuh, yang ikut siang, yang jam 9 tahu. Bulu macan kecil segini, saudara.
Tiba-tiba saya bilang, ini kamu harus buang ya, karena yang saya tahu sebenarnya saya nggak pernah melayani pelepasan mengenai jimat atau apa ya saudara. Ini harus kamu buang. Tiba-tiba dia menyerupai macan saudara. Tangannya begini terus mulutnya miring-miring. Karut nanti saya ceritain ya. Udah itu saya doain ya saudara, lepas. Tapi udah saya pegang lagi itu bulu macannya, saya ngumpetin di kalender. Ceritanya saya mau ngebohongin iblis tuh. Saya umpetin di kalender, dia marah lah, ngamuk lagi, udah lepas ngamuk lagi saudara. Waduh, saya sendirian, Pak Jem udah pulang. Saya telepon Pak Jem, Pi, ini gimana? Kamu ya katanya mau konseling dong, kenapa pelepasan? Saya bilang enggak tahu saya bilang saya nggak sengaja mau pelepasan, saya bilang. Dia dengan terbukanya juga bilang saya pegang jimat gitu saudara. Udah itu saya panggil akhirnya, saya panggil Pak Anto, saya panggil Bu Elsa yang paling dekat saudara. Tetap juga sama kayak saya, nggak ada tekniknya saudara. Ternyata setelah itu ya saudara, saya kata Pak Anto panggil Karut, dia biasa nangking setan saudara. Nangking setan. Saya udah capek saudara. Ternyata ngelepasin itu capek ya. Saya capek, saya duduk aja. Itu ya saudara, itu orang Batak 3 biji. Datang gagahnya saudara. Mana yang kena setan? Darah Yesus, semuanya darah Yesus. Saya duduk aja, saya dalam hati pengen ketawa ya Tuhan. Ini luar biasa nih, Batak keren nih. Ternyata setelah itu dia pas kesurupan masuk lagi itunya macannya, dimasukin apa? Darah Kristus, perjamuan saudara. Langsung lemes saudara. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Dia berkuasa saudara. Amin. Lekatkan dirimu. Jangan mengandalkan kekuatan kita. Darah Kristus cukup bagi kita. Amin. Keselamatannya cukup bagi kita. Mau berbuah? Lekatlah kau pada Tuhan Yesus. Nggak ada cara lain saudara. Nggak ada cara lain. Kedua, yuk. Bagaimana kita bisa menjadi berdampak saudara? 1, 2, 3. 1 Korintus 1 ayat 10. 1, 2, 3. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu setia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Amin. Jangan kita masing-masing di sini mementingkan diri sendiri. Masing-masing kita gua yang paling hebat, lu mang bukan siapa-siapa. No, kita harus sehati sepikir. Amin. Di saat sehati sepikir, Tuhan hadir, kita menjadi orang-orang yang berdampak. Kalau kita masing-masing punya pikiran masing-masing, punya keinginan masing-masing, gak mau diatur saudara. Ya, contoh sehati sepikir saudara. Setiap hari Jumat kita ngapain saudara? Siapa yang doa puasa? Saya tutup mata saudara. Sehati kita kan, sepikirkah kita? Sudahkah kita sehati sepikir di gereja ini saudara? Pengen sehati, kita harus sehati sepikir supaya apa? Tuhan hadir, Tuhan mengurapi, Tuhan memberkati. Amin. Di dalam keluarga saudara, suami istri harus sehati sepikir, sama anak sehati sepikir saudara. Jangan istri mau-maunya sendiri, suami mau-maunya sendiri. Hancur saudara, benar ya? Nah, saya ada kesaksian lagi. Sorry ya, saya kesaksian terlalu banyak. Nggak apa-apa ya? Masih mau dengar? Oke. Ya, saya ini orang accounting. Jadi saya itu pikirannya uang. Bukan saya mata uangan gitu, enggak. Saya mata duitan, enggak. Saya enggak begitu saya. Karena saya menikah sama Pak Jem dari enggak ada apa-apa, mencukupkan diri dari apa adanya ya saudara. Jadi saya enggak pusing dengan uang. Yang penting cukup, ya. Yang penting ada aja, buat saya cukup, gitu loh saudara. Jadi Pak Jem itu pengen dari dulu cita-citanya anaknya pengen jadi dokter saudara. Saya
Karena saya pikirannya cari duitnya lebih gampang, saya bilang jangan jadi dokter. Bener ya, kalau jadi dokter itu lama. Dokter Mika udah kasih tahu saya, Bu, dia udah pesen-pesen banget sama saya. Kalau Matthew mau jadi dokter, jangan dokter umum, pengalaman pribadi. Ya, dokter spesialis 13 sampai 14 tahun, saudara. Saya hitung-hitungan, 14 tambah usia Pak Jem 55, 70 tahun baru lulus tuh anak. Saya pikir lagi, umur saya berarti 50 tambah 14, berarti 65. Masih kakek-kakek ya, udah kakek-kakek, masih ngurusin anak sekolah ya, saudara. Tapi itu ini maksud saya menceritakan gini. Terus saya, karena saya berpikir itu, saya bilang, Koko, kita jadi aktuaria aja, saudara. Aktuaria, mungkin Bapak Ibu nggak tahu, saya nggak usah jelasin lah, nanti lama. Jadi istilahnya memprofil risiko perusahaan. Itu kuliahnya cuma 4 tahun, lulus bisa cari duit. Di luar negeri dihargain, di Indonesia juga dibutuhkan banget, saudara. Hitung-hitungan saya. Akhirnya saya nggak sehati sama Pak Jem. Anak saya kebingungan. Dia bilang, Mami terlalu rohani, Papi terlalu rohani, saya yang bingung. Saya mengambil pelajarannya ini, saudara. Berarti kita harus hati. Kita harus berpikir, amin. Supaya anak ini nggak bingung. Kalau kita semuanya sekeluarga nggak punya hati yang sama, saudara. Ini maunya itu maunya ini. Nggak clear, anaknya kasihan. Benar nggak? Sama, kita mau diajari sama Tuhan, kita harus sehati sepikir. Sehati sepikir dengan apa? Dengan Kristus, saudara. Pikiran Kristus pernah dia menghakimi kita? Enggak. Sekalipun kita jatuh dalam lembah dosa, saudara, dia nggak pernah menghakimi, dia balut kita, dia angkat kita. Benar ya? Sekalipun kita dalam kekelaman, dia tahu, dia menggendong kita, saudara. Dia tahu apa yang kau rasakan, apa yang saya rasakan. Dia Allah yang luar biasa, Roh Kudus akan mengilhami kita, akan kasih tahu kita, memberikan kita penghiburan, memberikan sukacita. Oleh sebab itu kita harus sehati sepikir dengan Allah, amin. Jangan kemauannya kita aja, pikiran kita doang. Harus mulai hari ini kita mau berpikir seperti Kristus berpikir, amin. Kita mencari Dia, kita tanya sama Dia, Tuhan, apakah ini Engkau yang kehendaki? Apakah ini sesuai dengan rencana Tuhan? Biarlah Engkau yang jadi atas hidup saya, atas anak saya, atas kehidupan saya, supaya hidup saya boleh sehati sepikir dengan Engkau. Bukan pikiran saya yang sempit ini, bukan pikiran saya yang sederhana ini, bukan pikiran saya yang hanya berdasarkan logika saya yang nggak ada apa-apanya, saudara. Amin. Saat kita sehati sepikir, kita damai, saudara. Amin ya. Kita damai, semuanya damai. Ya, perbedaan memang boleh ada, tapi kita untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk mencari diri kita sendiri. Amin. Amin. Yuk. Udah siang ya. Oke, yang ketiga. Menjadi apa? Terang bagi banyak orang. Yuk kita baca ayatnya. 1, 2, 3. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Nggak mau kita harus menjadi terang, saudara. Seperti firman. Mau berdampak, nggak jadi terang. Di rumah berantem dulu, saudara. Tetangga sampai dengar. Pas ditanya, gereja di mana itu Ibu Akim? GBI Bethlehem Grand Port. Tapi kalau suasana rumahnya tenang, damai, ada ketawa, ada canda tawa, saudara, ada kebahagiaan. Ditanya, nama Tuhan dimuliakan, berdampak. Itu Bu Elsa ya sama Pak Anto. Itu nyanyi-nyanyi terus ya setiap hari, setiap malam. Di mana tuh dia gereja? Mau, saudara? Amin. Berantem, piring pecah.
lempar apa? Bu, ketawa-ketawa Bu. Pengalaman, enggak, sudah. Amin. Jadi terang. Kalau kita jadi terang, jadi berkat buat banyak orang. Bener ya? Kalau kita gelap, hidup kita gelap, nggak menerangi sekeliling kita, bagaimana kita berdampak, saudara? Belajar, amin. Nggak ada kata terlambat. Kita terus membenahi diri kita, hari demi hari, saudara. Benahi diri kita, terus menerus kita benahi diri kita, saudara. Supaya Tuhan dipermuliakan, amin. Kita menjadi dampak buat Poris, dampak bagi keluarga kita, dampak buat siapapun di sekeliling kita. Kita mau berdampak karena kita menjadi terang. Kalau kita jadi gelap, nggak usah berdampak, ya, berdampak yang negatif. Amin. Oke, cahaya, biar kita bercahaya. Terus yang keempat, melayani dengan kasih. Saudara, banyak sekali sekarang mimbar ini dijadikan pelayanan kita bukan semata-mata untuk karena kita mengasihi dia. Seringkali kita, bisa juga cari PK, cari ketenaran, cari popularitas. Benar ya? Tapi hari ini kita mau melayani Raja di atas segala dengan kasih, supaya pelayanan kita berdampak buat banyak orang. Pelayanan kita menjadi luar biasa karena Kristus ada dalam hidup kita. Amin. Kita melayani dengan kasih seperti Tuhan mengasihi kita, saudara. Kalau dihitung-hitung ya, saudara, kita malu ya sama Tuhan, saudara. Selayaknya kita tidak dikasihi Tuhan, saudara. Kita manusia yang penuh dengan dosa, penuh dengan banyak hal yang tidak berkenan, saudara. Tapi Tuhan melayakkan kita menjadi anaknya, saudara. Kita mau melayani dia. Mungkin saat engkau melayani orangnya, boro-boro kamsyah, ya, bocengli, ya, udah dilayanin, udah nih ada, keluh kesah Bu Gembala. Enggak. Saya kasihi Bapak Ibu semua, amin. Saya kasihi Bapak Ibu semua. Saat susah, kita doain sama-sama, saudara. Saat udah punya mobil, udah punya apa, GBI Bethlehem terlalu kecil. Itu ada tuh gereja yang di Alam Sutra ya, gede, enak, ininya besar, waduh mewah, saudara. Bapak Ibu jangan ya, saudara. Jangan, ngaku dulu, jangan. Nanti kalau udah terlanjur pindah, susah ditarik ya, saudara. Jadi sekarang mulai, saya nggak pindah. Saya tetap setia. Amin. Di GBI Bethlehem dan Poris. Amin. Amin. Setia, saudara. Bapak Ibu, waktu saya menyiapkan ini pun saya bulak-balik, saudara. Bulak-balik saya. Ini enggak Tuhan, ini bukan Tuhan. Ini iya bukan Tuhan. Enggak sejahtera, saudara. Sampai tadi malam pun saya masih bangun jam 1 pagi, saudara. Sampai saya bilang, Sel, tolong tambahin poin ini. Jam 3 pagi saya WA Marcel, Sel, tambahin poin ini. Saya baru dapat pada saat saya berdoa. Saudara, luar biasa. Kalau kita mau setia sama Tuhan, saudara, kita mau memberikan yang terbaik buat Bapak Ibu semua. Amin. Tangkap firman yang setiap hamba-hamba Tuhan sampaikan, saudara. Nggak mudah ya, saudara. Saat kita menyampaikan firman, biarlah makanan itu kita telan, menjadi vitamin buat tubuh kita, menjadi rohani kita bertumbuh, berakar, berbuah. Kalau Bapak Ibu sebentar dikasih firman ngambek, pindah lagi sini, pindah lagi, bagaimana kita berbuah, saudara? Bagaimana kita bisa berdampak? Amin. Kita mau bertumbuh di GBI Bethlehem Grand Forest. Amin. Amin. Nah, saya ada quote sebenarnya. Bentar ya. Oke, nih. Ini ada apa, Bapak Ibu? Pohon. Ini pohonnya apa? Kering. Mati, saudara. Kagak ada daunnya, kagak ada buahnya. Ya, yang ini lebat, rimbun, gereja rajin. Ya, apa-apa rajin, pelayanan rajin.
tapi belum berbuah, saudara. Yang ini ketiga, berbuah. Gerejanya rajin, lekat sama Tuhan, berbuah. Bapak Ibu pilih yang mana? Berbuah. Berdampak, saudara. Berdampak. Berdampak. Kalau berbuah itu berdampak. Berdampak. Kenapa saya bilang berdampak, saudara? Tetangga saya punya pohon mangga, saudara. Ya, dia punya pohon mangga. Setiap hari tuh pekarangan kita itu kotor ya, saudara. Harus disapuin, dibersihin. Memang kita hidup juga harus disapu, dibersihin, amin. Bersihin, baca firman, dekat sama Tuhan, benar ya? Baca firman, dekat sama Tuhan, mencari kehendak Tuhan. Ya, setelah kita dibersihin, akhirnya pohon itu ada kuncupnya tuh. Bunga-bunganya, saudara. Masih bunga. Jadi kalau masih bunga, jangan pergi terus sampai dia menjadi buah. Nah, kalau udah jadi buah, saudara, tetangga saya ketok pintu itu. Tok, tok. Pak, Bu, ada apa? Saya suka teriak ya. Kadang-kadang saya gregetan bukannya apa, suka-suka tuh airpan tuh. Kutok, kayak saya banyak utang aja, saudara. Jadi saya suka teriak, ada apa? Ini Bu, kita dari habis panen. Ada mangga. Wih, seneng ya, saudara? Kalau Bapak Ibu berbuah, senang ya orang Tuhan? Senang loh, saudara. Kalau kita semua berbuah, kita buah kita manis. Enak ya waktu saya potong. Buahnya manis loh, enak loh, gratis lagi. Amin. Tuhan rindu kita berbuah semuanya, amin. Kalau kita nggak berbuah, saudara, ini harus diapain? Tebang. Ditebang. Kalau nggak jatuh mobil lewat, ada hujan, menimpa mobil, mencelakakan orang lain, bener ya? Sama, yang ini juga nih. Yang kedua, seperti pohon ara, pengen dicari buahnya kagak ada, dikutuk sama Tuhan jadi kering. Kita nggak mau dikutuk kan sama Tuhan? Enggak kan? Nggak dengar suaranya. Mau apa enggak? Benar. Melekat pada Kristus, amin. Percaya Kristus ada di dalam hidup kita. Roh Kudus ada tinggal dalam hidup kita, supaya kita menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa. Jangan andalkan kekuatanmu tidak seberapa, saudara. Ada quote saya. Yuk kita baca sama-sama yuk. Ini Inggris-Inggrisan, saudara. Yang nggak ngerti ntar saya terjemahin. 1, 2, 3. Amin. Tanpa Yesus kita bukan siapa-siapa, saudara. Bukan siapa-siapa kita. Tapi bersama Kristus kita lakukan perkara besar, amin. Kita menjadi pemenang, kita bertumbuh, kita berbuah, kita memuliakan nama Tuhan. Sampai kapan? Sampai akhir hidup kita. Sampai selama-lamanya. Kalau hari ini Bapak Ibu mungkin sudah jauh dari Tuhan, bangkit lagi. Tuhan, tidak ada kata terlambat sama Tuhan, amin. Kita sekolah aja nggak ada kata terlambat, apalagi sama Tuhan. Tidak pernah terlambat. Mungkin karakter kita belum berubah, bangun lagi, lekat lagi sama Tuhan. Aku tuh pengennya baik, Tuhan, tapi yang aku lakukan tidak baik. Lakukan terus, sehingga pada saat kita dijumpai oleh Tuhan, kita berkenan dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati. Amin. Firman Tuhan. Saya undang Bapak Ibu semua bangkit berdiri. Terima kasih ya Roh Kudus. Engkau ada di dalam hati kami masing-masing, Tuhan. Sesungguhnya tubuh kami adalah tempat kediaman-Mu ya Roh Kudus. Kami tidak mau mengisi kehidupan kami dengan keduniaan kami, Tuhan. Dunia ini memang menawarkan hal-hal yang banyak, Tuhan. Tapi kami mau undang Engkau hadir di hati kami ya Roh Kudus. Engkau tetap tinggal di dalam hati kami, supaya kami makin hari makin melekat pada Kristus, kepada pokok anggur itu ya Bapa. Supaya hidup kami memuliakan dan meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih. Inilah hidupku,
saudara kita merindu sama Tuhan. Hatiku menyembahmu, seluruh jiwaku memujimu. Benar Tuhan. Ku memujamu, ya Allahku. Kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Bapak Ibu, sadarlah bahwa tubuh kita adalah tempat kediaman Roh Kudus, saudara. Terus kita bergaul erat dengan Dia, kita intim dengan Dia, saudara. Tidak rugi bergaul dan intim dengan Dia, saudara. Kita sangat rugi kalau kita jauh dari hadapannya, ya. Kita terlalu rugi, Tuhan. Kita tidak bisa melakukan supranatural yang Tuhan beri buat kita, karena Roh Kudus tinggal dalam hati kita, sehingga Tuhan bisa melakukan perkara-perkara yang luar biasa yang tidak bisa kita pikirkan. Dia bisa melakukan perkara-perkara yang luar biasa, saudara. Tuhan, Engkau sudah menebus kami, Tuhan. Kami adalah kepunyaan-Mu. Kami bukan diri kami sendiri yang kami cemarkan, Tuhan, dengan kenajisan kehawa nafsuan kami, Tuhan. Biarlah Tuhan, kami mau dirubah oleh Roh-Mu yang kudus itu, Tuhan, supaya hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Engkau sudah membebaskan kami dari kegelapan menuju terang yang ajaib. Biarlah Tuhan, kami bawa itu terus, Tuhan, dalam kehidupan kami masing-masing, ya Bapa. Karena kami tahu, Tuhan, di saat kami mengingat Engkau hadir dalam hidup kami, Engkau yang bertata dalam hidup kami, Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kami. Kami tidak mau sembarangan dengan hidup kami, ya Tuhan. Kami tidak mau menajiskan diri kami dengan hal-hal dunia, ya Bapa. Terima kasih, ya Roh Kudus. Beri kami kerinduan, Tuhan. Semakin hari kami semakin bertumbuh dan berbuah. Kami boleh berdampak bagi banyak orang, ya Tuhan. Kami boleh memuliakan nama-Mu. Kami boleh meninggikan Engkau seumur hidup kami, ya Bapa. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Engkau baik bagi kami, Tuhan. Engkau baik bagi kami sekalipun seringkali kami melupakan-Mu. Seringkali Tuhan kami meninggalkan-Mu, seringkali kami mendukakan Roh Kudus-Mu, Tuhan. Tapi Engkau terlalu baik bagi kami, ya Bapa. Terima kasih, Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini, saya serahkan kepada hamba-Mu. Ku berikan hatiku
dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan Sekali lagi ku berikan hati, ya Tuhan, ini hidup kami dan jiwaku. semuanya Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. nyatakan jalanmu. Kami bersyukur siang ini kami bisa dengar firman, kami bisa ibadah karena Tuhan. Kami berterima kasih buat waktu-waktu yang indah ini. Biarlah Engkau terus dimuliakan, kami pun diberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk. Puji Tuhan. Terima kasih teman-teman semua atas nama jemaat mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bongkimboa. Hari ini sudah belajar. Ya, saya sedang mendidik semua pengkhotbah untuk bisa live streaming. Ya. Lalu Pak Eris udah nih, Ibu Kim, Ibu Pani, ya nanti usul pengkhotbah lain supaya Anda itu jam terbangnya makin mendunia gitu, ya. Tapi kalau udah lupa, kalau sudah mendunia jangan lupa bumi gitu loh. Artinya terbang terus di udara gitu ya. Jadi semua kita kasih kesempatan. Saya tahu grogi. Kenapa? Saudara tahu istri saya itu grogi. Alkitab saya nggak pernah turun dari sini, dibawa turun sama dia. Ya. Alkitab saya itu nggak pernah turun dari sini, dibawa turun tuh grogi. Orang grogi begitu tuh ya. Apa-apa, belajar. Sama saudara-saudara, semua orang bisa ya. Nextnya nanti bisa ada Ibu Elsa, ada Pak Benyamin, ada siapa lagi, ada Karut ya. Nanti semua orang kita akan bisa. Jadi dunia tahu kita ya. Oke, terima kasih buat semua teman-teman yang pelayanan Tuhan berkati. Pesan saya tetap jaga protokol kesehatan ya. Meski COVID, karena saya perhatikan statistik angka kematian agak cukup tinggi ya, 40, 50 itu tinggi loh. Soalnya cari tanah sekarang susah. Betul saudara-saudara. Ya, jadi kalau ngubur itu kemarin kayak kita ngubur itu ada yang tumpang tindih lah, ada bagaimana, semua itu udah sistem gitu. Tetangga saya juga meninggal saudara-saudara, dikuburkan di satu liang sama yang bukan itu gitu. Tapi nggak apa-apa lah, memang sekarang susah, jadi jaga kesehatan ya, supaya kita nggak menjadi penyumbang juga. Oke, terima kasih sekali lagi, tetap semangat, Tuhan berkatin. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita memuji Tuhan, satu pengagungan bagi Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur. Hallelujah.
kami sudah selesai siang ini karena Tuhan yang memberkati. Berkatilah orang-orang yang mengambil bagian dalam pelayanan. Kami percaya jeripaya mereka tidak sia-sia. Berkati juga seluruh keluarga besar GBI Bethlehem Grand Forest, baik yang sudah onsite maupun yang masih live streaming, supaya kami sama-sama diberkati Tuhan, sama-sama dipelihara Tuhan. Jika ada di antara kami sakit, sembuhkan kami Tuhan. Jika ada di antara kami lemah, kuatkan kami. Jika ada di antara kami putus asa, beri kami semangat dan pengharapan. Jika ada di antara kami kekurangan, Tuhan yang mencukupkan. Orang-orang bekerja diberkati Tuhan pekerjaannya. Orang-orang dagang diberkati Tuhan dagangannya. Orang-orang punya usaha bisnis diberkati Tuhan usaha bisnis. Apapun profesi kami yang berkenan di hadapan, kami percaya Tuhan memberkati. Bapa, jika ada di antara kami yang hadir hari ini, yang sudah lama bergumul dan belum dijawab Tuhan doanya, siang ini kami minta Tuhan jawablah doanya, supaya dia tidak menjadi lemah. Dan kami percaya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat semua orang-orang yang merindukan jawaban doa. Jika ada di antara kami yang merindukan keturunan, Tuhan berkati mereka. Tuhan menjamah kandungan-kandungan, supaya kandungan-kandungan itu bisa hamil. Tuhan melahirkan anak-anak yang baik, anak-anak yang diberkati Tuhan. Keluarga-keluarga yang ekonominya Tuhan terus berkati, Tuhan terus pulihkan, dan kami percaya. Terima kasih, hanya anugerah. Pulihkan negeri kami dari segala COVID-19, pulihkan bangsa kami dari segala sesuatunya, dari daerah-daerah yang mengalami musibah, dari konflik. Tuhan, kami percaya Indonesia diberkati Tuhan, sehingga ekonomi bangsa kami makin hari makin naik. Tuhan, keadaan bangsa kami makin hari makin diberkati. Semua pejabat negeri Tuhan berkati, semua menteri Tuhan berkati, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden Tuhan juga berkati. Dan kami percaya saudara-saudara kami yang menangani COVID, Tuhan juga yang memberkatinya. Pada akhirnya Tuhan, sebelum kami umat-umat-Mu berpisah satu dengan lain, kami meminta kepadamu, berkatilah kami masing-masing sesuai keperluan dan kebutuhan kami dalam hidup ini. Karena itu saudara-saudaraku, angkatlah kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Bapa, ini tangan kami yang terangkat, yang penuh dengan penyerahan diri kami. Ulurkanlah tanganmu yang penuh dengan berkat itu. Pulanglah, bawalah kebenaran firman dari Allah, bawa juga berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, kekuatan, dan damai sejahtera datangnya dari Roh Kudus, melimpah atas kehidupan kita sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. 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 Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.